damai demokrasi di warung kopi pilkada. Oke, ladies and gentlemen, yuk kita sambut saja, ini dia Angie. Gemuk ya. Gemuk ya Angie-nya ya? Beda. Angie. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebat. Angie, Oh maaf, kamu tuh senior di The Extreme loh. Angie aja nggak tahu. nafsu pengen. The Extreme tuh grup terkenal loh. Iya Pak. Dulu. Oh, dulu ya Pak. Dulu banget. Iya. Pak. Maaf Pak. Emang mic-nya. Jangan rusoin. Wah, bikin ganggu aja. Mulai. Angie. Oh. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam. Angie. Oh Angie, Angie. maaf, lupa saya. Angie. Ya maaf. Ganggu aja. Syah. Jangan Kamu tuh lah. junior belajar dari senior. Oh, Gak bisa nyanyi yuk. Pakai ngerebut. Tuh. Oh. Angie. Nah, ini kan. Tepuk tangannya mana? Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Waduh, ini paling tua ini. Mau marahin ini kayak bapak saya. Angie, kamu paling senior banget loh. Angie kayak gitu. Salah, udah deh. Saya nggak usah ikut. Tahu gitu, saya dulu ikut band Dewa. Kru. Ini asli loh, ini asli. Apaan? Ini bener nih, bener. Paling nggak usah nyanyi. Bener nih. Nggak usah nyanyi. Nggak mau nyanyi? Mau nyanyi? Angie nih. Angie nih. Bener ya? Nggak mau nyanyi? Ya udah kalau mau ya udah. nyanyi mah. Di suatu hari tanpa ini. sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka Ada. kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua Ambil itu lemnya. karena ziarah. Oh Tuhan, Berserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusan duitnya mana? apapun Apa? yang akan Yang bener, yang enak dong. kau katakan. Yang enak malah. Ini bener loh. Angie. Bener ini Anji. Angie. Ayo coba rapnya, coba rap aja deh. Langsung rap coba. Oh Tuhan, Bangoci datang. Angie. Oh Tuhan, Angie. Bangoci datang. Pret 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 pret. Marah. Apa nih? Kalau marah Ternyata nggak grup usah. nggak kompak bisa bubar loh kayak dulu. Yang kompak kayak bubar. Kompak aja bubar. Oh kata Pak Aming yang bisa grup bikin bubar tuh di antaranya itu attitude management. Kamu ini kok curhat? Kami ini sih Pak. Nah, kembali lagi tadi nih yang masalah
calon pemimpin yang usia itu mempengaruhi. Bentar, ini properti apa bisa diminum? Bisa diminum. Bisa diminum, Pak. Bisa diaduk juga. Takutnya dia bikin pakai bubuk kayu. Enggak. Gimana Pak? Ya itu tadi Pak RW. tentang kualitas usia. Dari mana melihat bahwa usia itu mempengaruhi kualitas seorang untuk jadi pemimpin? Gini, kepala daerah di undang-undang pemerintahan daerah itu terutama bab otonomi ya, itu kan kekuasaannya besar banget dibanding gubernur loh. Bupati dan wali kota tuh kekuasaan tertinggi di daerah itu ada di kota kabupaten, bukan di gubernur. Gubernur itu hanya koordinasi pemerintahan pusat dengan daerah. Otomatis kita membutuhkan seorang bupati atau wali kota yang dia adalah juga pimpinan daerah, kepala daerah, juga imam bagi rakyatnya, kemudian dia jadi manajer bagi manajemen pemerintahannya, dia juga jadi marketer bagi daerah potensinya, ya, dan segala macam. Jadi dia tuh CEO sebetulnya di daerah. Otomatis tidak mungkin kita mengangkat CEO yang pertama minim pengalaman misalnya, minim pendidikan, minim pemahaman politik. Pak, kalau Bapak jadi tentara, itu tongkat komando. Semua kopral sersan akan tunduk pada kapten misalnya. Jelas, homogen. Kalau jadi bupati itu heterogen. Ada yang preman, ada yang terdidik, ada yang ngerti agama, ada yang tidak. Kebayang nggak, ngurus yang heterogen itu nggak gampang. Dibutuhkan kematangan, bukan hanya usia biologis, angka-angka, tapi kematangan emosional. Tapi kalau misalnya pendidikan. dia itu diberi kepercayaan dan dukungan dari partai politik dan masyarakat, Ya itulah itu yang disebut gimana, dengan faktual. Fakta politiknya seperti itu. Apakah betul partai politik itu melihat bahwa orang ini hanya semata-mata karena memang dia potensial, bahwa ini yakin bisa memimpin rakyat? Bukan. Sejauh mana orang bisa membayar maharnya untuk partai politik juga itu fakta. Nggak bisa dipungkiri, Pak. emang udah kebiasaan yang terjadi seperti itu, Mas. Itulah yang saya bilang faktualnya itu di situ. Apakah benar semua partai politik yang berkoalisi numpuk di satu orang itu, misalnya benar-benar ingin membangun daerahnya, bukan karena hanya anak si Anu dan uangnya sekian? Jujurlah. Tapi kan belum bekerja gitu, Mas. Kenapa? Belum bekerja? Iya. Tapi Pak, kalau sebelum bekerja, misalnya Bapak ini dulu manajer di sebuah bank, di-hire oleh bank lain, udah jelas ada portofolio, Ada ini. Ya. ada track record orang bekerja, gitu. Betul nggak? Contoh, jadi Kapolres nggak bisa sembarangan orang, dia sekolahnya Akpol, lalu ada jenjang pendidikannya. Jadi tentara dari Akmil, ada kecabangan, ada Suslapa, ada Seskop, lalu ada kursus Dandim, baru jadi Dandim, jelas. Namanya meritokrasinya, merit sistemnya jelas, urutannya Pak. Urutan jadi Dandim itu sekolahnya Akmil. Nggak ada yang dari SMK jadi Dandim, nggak ada. Nggak ada, Pak. Bapak jangan bermimpi jadi Pangdam, Bapak jangan bermimpi. Tapi kalau Bapak jadi gubernur, mesti mungkin. Itulah sebab yang milih rakyat. Tapi yang dimaksud saya bukan soal aturan tidak boleh dan boleh, tapi kira-kira masyarakat ngelihat nggak sih sosok ini, apalagi anak kemarin sore hanya karena anak siapa, lalu kita pilih yang jadi menerima bencananya itu rakyat. Jadi gini, Mas. Gitu loh. Mas Ming, itu kan tadi penjelasan tentang kualitas. Nah sekarang gini, orangnya sudah ada calonnya. Kemudian rakyat buat rakyat, bagaimana dia mencari pemimpin? Dari mana? Dari visi misinya atau dari apa? Kan belum tahu kerjanya. Betul, yang ujung-ujungnya kenapa? Oh ya terpilih. Kalau bicara soal demokrasi dalam konteks saat ini, kan one man one vote itu adalah demokrasi kita sekarang mengadopsi yang menang yang terbanyak, bukan yang menang yang terbaik. Betul. Itu beda, Pak. Kenapa rakyat memimpin? Di atas 60% mereka karena disuap dengan gocapan 100.000. Saya ngalamin, Pak, melihat orang. Kenapa kita tidak terpilih? Karena pasti nggak ngasih uang ke masyarakat. Dan masyarakat juga harus jadi koreksi. Begitu, Pak. Jadi kesalahan itu bukan hanya pada partai politik, tapi juga pada masyarakat yang memilih atas dasar. Jadi pemilih juga harus cerdas gitu ya. Iya, di sini dibutuhkannya saya jelaskan bahwa fakta politiknya di lapangan seperti ini. Dan ini juga koreksi bagi masyarakat. Jangan hanya karena dikasih uang lalu memilih orang. Besoknya dia akan menyesal. Lalu dia ngomong itu, Pak, agar kita mendapatkan orang. Sekarang gini, mau masuk jadi bupati, gubernur, apalagi presiden, ada namanya mungkin presiden presidensial threshold, atau ke parlemen threshold. Threshold itu ambang batas yang boleh. Misalnya gini, di bupati itu rata-rata paling tidak 20% dari kursi yang ada di DPRD itu harus memenuhi syarat 20%. Di bawah itu walaupun sebaik itu orang soleh, orang hebat, orang cerdas, orang segala
macam, ternyata tidak didukung partai, nggak bisa nyalon. Karena ini memang pemilihannya rezimnya rezim partai. Betul. Begitu, Kecuali Pak. salonnya Sistem tutup deh. ya. Iya. Oke, kita juga setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pilkada jujur damai demokrasi di warung kopi pilkada. Mas Ming, untuk penutup mungkin ada kesimpulan sedikit aja. Kesimpulan saya sih dari perbincangan ini Pak Jarwo dan Pak RW ya, saya sebagai warga sini juga, saya selalu kata tetangga kanan kiri. Iya. Memilih silahkan dengan cerdas. Supaya apa? Supaya yang kita pilih itu ada manfaat buat kita, buat masyarakat. Apa artinya? Bahwa dia jadi bapak tempat mengadu kita, bahwa dia memimpin mengarahkan masyarakat ke arah yang baik gitu kan? Gitu loh. Lalu seorang pemimpin harus jadi ya problem solving kan, mencari jalan keluar kan dari persoalan gitu. Nah kalau misalnya calon ini tidak punya portofolio apapun di dalam politik ngurusin rakyat, tidak punya pengalaman birokrasi, ya kan, hanya karena didukung partai karena punya uang, hanya didukung partai karena memang orang besar misalnya orang tuanya. Ini kan masalahnya nggak kecil, hajat rakyat yang nggak akan terganggu, kemampuan orang itu. Kalau larangan tidak ada, boleh-boleh saja. Lalu kalau ada orang anaknya bupati, anaknya wali kota, anaknya gubernur mau jadi, asal punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kompetensi, nggak ada masalah, silang bagus-bagus aja. Mungkin dia bisa dikasih asistensi oleh orang tuanya yang pernah jadi bupati. Kamu jangan begini, kebijakan yang begini yang bikin bapak. Kamu lanjutkan kebijakan yang baik. Bisa begitu kalau keluarga kan, ada positifnya. Tetapi umumnya, pada umumnya hanya karena ya Melindungi kepentingan. hasrat kekuasaan yang ingin sustainable, ingin diperpanjang gitu loh Pak Jarwo. Nah ini yang masalah. Jadi saya kira buat masyarakat kita, Pak RW, buat warga kita nih Pak RW, menurut saya sih sampaikan saja sama warga, memilih itu bebas, hak asasi orang, hak demokrasi orang. Dan mereka dipilih juga punya hak juga. Tetapi ya faktanya bahwa besok kita kecewa, ya salah rame-rame. Termasuk salah undang-undangnya, termasuk salah dari perubahan konstitusinya. Ya kan, dulu kan kita musyawarah dan mufakat, kemudian juga perwakilan. Milih bupati itu dulu pakai DPRD. Wah, itu disuap. Emang rakyat nggak disuap sekarang? Dulu yang disuap cuma 50 orang, sekarang yang disuap bisa jutaan orang. Betul. Lebih panjang. Termasuk balita berapa orang disuap. Balita yang disuapin. Jadi gini, Terima kasih, Mas Ming, karena kesimpulannya waktunya. Pak Jawara cuma satu. Buat masa lalu tidak semuanya buruk, masih banyak yang bagus kok. Ambil aja. Oke. Yang pasti dinasti itu berdinas pasti untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Sekarang kita saksikan catatan dari Kang Maman. Kekuasaan sungguh sangat menggoda. Teramat banyak yang memimpikannya. Kerap bahkan segala cara dilakukan untuk mendapatkannya. Yang telah memilikinya sulit melepaskannya ketika waktunya telah tiba. Agar kekuasaan tak begitu saja sirna dan pergi, semangat lama feodalisme pun meruak. Jadi penyebab lahirnya politik dinasti. Bak masa kerajaan, kekuasaan politik dan ekonomi diturunkan dari orang tua ke anak, ke sanak. Jika itu tak melanggar aturan yang telah dibuat, kata Mas Miing tadi, jangan sampai membunuh semangat meritokrasi yang menekankan pada kemampuan, bukan semata keturunan untuk mendapatkan posisi yang tepat. Karena kata kunci kemajuan adalah meritokrasi. Nyata kemampuannya, nyata karyanya, nyata pengabdiannya demi rakyat, mengurus rakyat, bukan semata mengurus keluarga. Sebagai pernyataan pengunci, meritokrasi atau dinasti harus anti korupsi. Haram hukumnya membangun sarang korupsi atau dinasti korupsi yang membuat rakyat sungguh sangat merugi. Asik. Bersama Susi Ngapa. Ayo kita goyang lagi dong. Oke. Semuanya, Susi Ngapa. Bersama The Exim Band Humor. Hey. Ayo semuanya, Pak Ming mau ikut goyang, Pak Ming, Pak Jarwo, Pak Dery, yuk. Hup.
Sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinar terang. Dasar nasib sun lagi kaberan, di demeni ning Juragan Empang. Juragan Empang semua loh. Juragan semua. Luar biasa, rasa senang sun ora kejagan. Duwe demenan macem sampeyan, wonge boral beli perhitungan, ngupai sewakan bandeng seempang. Susing apa? Akar gedang kita goyangin. Ayo. Enak tenan nih. Asik. Kakang kula demen sampai Buka sidik. nek kula sampai blek-blek. Wayo. Sanja sedina kegatonan baik kaya ning mata. Yen bener kakang arep temenan, Buka sidik. mama kula go pendamping sampean. Ngomong karo imilan mama, lamaran sampean pasti diterima. Juragan no, ajak juragan. Rasa senang sun ora kejagan, duwe demenan macem sampean. Nyawer. Uangnya borak Nyawer. perhitungan, sewakan bandeng seempang.